Halo semua, kembali lagi bersama Tutor Aja Online Course. Kenalin, namaku Ivana Fregina, jadi salah satu tutor di Tutor Aja. Nah, pada video kali ini kita bakal membahas tentang estimasi cost menggunakan metode kuantitatif. Estimasi cost sendiri itu ada dua macam, dihitung menggunakan metode kualitatif maupun dihitung menggunakan metode kuantitatif. Pada video kali ini, kita bakal membahas tentang metode kuantitatifnya. Nah, 6 langkah untuk melakukan estimasi cost. Yang pertama itu kalian harus menentukan cost object. Cost object itu kayak tujuan akhir dari cost itu dikeluarkan. Yang selanjutnya, kalian harus menentukan cost driver-nya. Cost driver-nya itu sebagai pemicu biayanya. Jadi, biayanya naik atau turun dipengaruhi oleh apa. Nah, apanya itu merupakan cost driver. Selanjutnya, kita harus mengumpulkan data-datanya. Yang keempat, kita membuat grafik berdasarkan data tersebut. Yang kelima, kita menentukan metode estimasi. Jadi, metode estimasi itu ada dua, kalian pilih. Metode high-low sama metode least square. Yang terakhir, kalian menilai keakuratan. Jadi, kalian langsung ketemu fixed cost-nya berapa, variabelnya berapa dari metode estimasi tersebut. Nah, ini contoh. ABC memutuskan untuk memproduksi mobil dengan mesin yang dimilikinya. Berapa estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh ABC? Yang pertama, kalian harus menentukan cost object. Cost object-nya di sini adalah biaya pemeliharaan mesin dan disimbolkan sebagai Y. Yang kedua, kalian harus menentukan cost driver. Cost driver di sini adalah pemicu biaya naik atau turun. Maksudnya, jadi kalau unit yang diproduksi naik, biaya pemeliharaan mesinnya juga bisa naik. Karena itu, kita memilih cost driver yaitu unit yang diproduksi dan disimbolkan dengan simbol X. Yang ketiga, kalian mengumpulkan data. Data-data yang dikumpulkan itu data tentang Y dan X-nya. Jadi, ini contohnya untuk 6 bulan. Selanjutnya, kalian menggambar grafik dari data tersebut. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini nggak urut. Jadi, kalau misalnya urut, berarti kan Juli sampai Desember. Tapi yang paling rendah itu ternyata Agustus. Jadi, bisa kita lihat biaya Agustus 19.500, sedangkan Juli 20.700. Terus unitnya yang diproduksi pada bulan Agustus 370, pada bulan Juli 400. Jadi Agustus baik X maupun Y-nya lebih rendah daripada Juli. Agustus duluan. Lalu Juli disusul oleh Oktober, yaitu biayanya 21.500 dan unitnya 470. Disusul dengan November, biayanya 25.700, unit yang diproduksi 525, September 23.800 dengan unit yang diproduksi 530, dan Desember yang paling tinggi dengan biaya 26.400 dan unitnya 600. Nah, langkah kelima, kalian menentukan metode estimasi. Tadi kan ada dua metode estimasi, high-low dan least square. Yang pertama, kita bakal membahas tentang high-low. Kalau metode estimasi high-low, kalian ambil dua data yang tertinggi dan yang terendah. Kalau dalam data yang diketahui dan grafik tadi, yang data terendah adalah Agustus, yang tertinggi adalah Desember. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana A sama dengan fixed cost dan B sama dengan variable cost. Nah, ini contoh pengerjaannya. Jadi, Y 19.500 sama dengan A ditambah 370 dari B. Dari Desember, 26.400 sama dengan A plus 600 B. Ini dikurangi, jadi 19.000 kurangi 26.400, 370 kurangi 600, hasilnya 6.900 sama dengan 230 B. B-nya ketemu 230, 6.900 per 230, yaitu B-nya 30. A-nya juga ketemu dari
dimasukkan ke persamaan yang bulan Agustus. Jadi kita ketemu Y sama dengan 8.400 ditambah 30X, di mana fixed cost-nya berarti sama dengan 8.400, variable cost-nya sama dengan 30. Sekarang kita ke metode estimasi yang kedua, yaitu least square. Kalau least square, kalian pakai rumus ini. Jadi A untuk menentukan fixed cost, B untuk menentukan variable cost. Sigma Y maksudnya itu jumlah dari Y. Jadi dari bulan Juli sampai Desember, biayanya itu dijumlahkan semua. Sigma X kuadrat, jadi unit yang diproduksi itu dikuadratkan dulu, baru dijumlahkan semua dari Juli sampai Desember. Sigma X dijumlahkan semua. Sigma XY, berarti kalian harus mengkalikan X kali Y dulu, baru dijumlahkan semua. N ini berjumlah periode. Jadi kalau tadi kita tahu Juli sampai Desember, berarti periodenya ada 6. Jadi N itu 6. Terus X kuadrat seperti ini. Kalau ini bedanya dengan ini, kalau yang di X kuadrat terus baru di sigma, ini kalian kuadratin dulu. Kalau misalnya di sini, kalian jumlahin dulu baru dikuadratin. Terus untuk mencari variable cost, sigma Y kurangi A kali N per sigma X. Nah, A ini dari fixed cost-nya, berarti jadi kalian harus cari fixed cost-nya dulu, baru ketemu variable cost. Ini. Jadi A sama dengan fixed cost, B sama dengan variable cost, N jumlah data, Y-nya cost object, dan X-nya cost driver. Kalau dihitung, ketemu angka-angka ini, 137.600 dikali 1.434.325, terus sigma X-nya 2.895, sigma XY-nya 67.546. Lalu ketemu A sama dengan 8.073,81. Dimasukkan ke rumus yang B, ketemu B-nya 30,8. Jadi bisa kita lihat di sini, metode estimasi high-low dan least square itu hasilnya beda. Jadi tergantung kalian diminta menggunakan metode estimasi yang mana. Hai semua, aku Ivana, salah satu tutor di Tutor Aja. Aku mau ngucapin thank you buat kalian yang udah nonton. Jika kalian merasa video tadi berguna, please klik subscribe pada tombol di bawah ini. Karena nantinya pasti akan lebih banyak video-video yang berguna dan bermanfaat untuk kalian pelajari. See you on our next video.